Beban harmonik itu sinusoidal ya, sinus. Jadi M U2 dot tambah CU dot tambah KU. Oh ini yang tanpa redamannya saya nggak turunkan. Anda bisa sendiri ya kalau perlu ya. Caranya sama. U homogennya berbeda. U partikularnya mungkin agak berbeda sedikit karena Anda turunkan sekali masih ada C-nya tadi ya. Jadi nanti ada C kecilnya akan masuk ke dalam solusi. Gitu. Tapi prinsipnya sama. Nah, ITB kalau diajarin satu ini, sisanya bisa belajar sendiri harusnya. Oke, ini misalnya F sinus omega T. Ini dibuat omega besar. Kalau Mario Pas pakai omega besar. Kalau di sini dia pakai omega saja yang tidak pakai N. Saya ragu tukar, saya pakai omega besar. Frekuensi beban ini ya. Bukan frekuensi struktur ya. Karena ini kan beban kan ya. Kalau di struktur laut kita ini frekuensi gelombang lautnya begitu. Bukan frekuensi strukturnya. Bentuknya seperti ini, seperti biasa kalau tanpa redaman dulu. Tambah KU sama dengan F sin omega T, ini yang tanpa redaman. Kalau tanpa redaman, UH-nya sudah tadi ya. A kosinus omega NT ini saking seringnya nulis ini harusnya sudah sangat hafal. Saya yang nulis soalnya. Anda kalau nulis jawabannya sering-sering nih harusnya hafal ya. Ini homogennya, partikularnya apa kalau kayak begini? Kalau di ruas kanan persamaan diferensial kita ada sinus, U partikularnya pilih apa? Pilih apa? Anda yang suka jawab. Atau Anda punya ide? Kan kalau eksponensial juga. Kalau sinusoidal, sinus juga. Tapi komplitnya apa? Harus komplit kan rasanya ya di sini nulisnya. C. Nah, konstantanya kan C ya. Sinus omega yang mana? Omega yang ini ya. Frekuensinya sama. Omega T. Nah, belum lengkap. Harus ada tambahannya. Tambah D sin omega T, Pak. Tambah apa, Din? Tambah apa? D cos omega T. Cosinus ya, benar. Jangan sin lagi, cosinnya kan sudah ada ya. Cos omega T ya. Jadi komplitnya begini. Nanti tinggal kita sama seperti tadi, kita lihat konstantanya, ruas kanan dengan ruas kiri. Kalau ada ya samakan, kalau nggak ada berarti yang itu harus nol ya. Tapi di sini tetap harus dimasukkan ya. Kita perlu turunan 2 kali, kalau ini tanpa redaman turunannya 2 kali aja langsung. Jadi kalau turunkan 2 kali sama persis tapi jadi negatif aja. Omeganya keluar 2 kali. U2 dotnya adalah minus C kuadrat. Ada omeganya. Kuadratnya omega bukan C. Minus C omega kuadrat sin omega T minus D omega kuadrat cos omega T gitu. Turunan kedua dari UP ini ya. Karena kita perlu ini dan ini untuk dimasukkan. Mana ini? Ini ya. Sin dan cos sama-sama itu. Bedanya cuma omega kuadrat. Jadi kalau kita masukkan ke sana, biar ringkas nulisnya gimana? Atau tulis dulu lah.
tulis dulu yang lengkap biar nggak ketinggalan ya. Jadi U-nya adalah yang ini dulu. Sebentar, yang ini dulu ya. Kita mau cari C dan D dulu. M kalikan ini gitu ya. Minus C omega kuadrat sin omega T. Ini bukan U, ini gini aja. Ini persamaan geraknya kita isi dengan UP dan turunan keduanya gitu. Kurang D omega kuadrat kosinus omega T. Ini adalah percepatan ditambah dengan K kalikan perpindahannya yang ini. C sinus omega T tambah D cos omega T. Ruas kirinya sama dengan F sin omega T gitu ya. Nah, dan kita bisa kumpulkan koefisien cos dan koefisien sin di sini. Jadi ada yang sin itu ada apa? KC kurangi ini ya. Atau C-nya biar bersama sin-nya. C sin omega T. Di depannya ada K min M omega kuadrat. Gitu ya. Ini dengan ini. C sin omega T-nya di sini ada K min M omega kuadrat. Ditambah dengan ini ada D cos omega T. Ini dengan ini. Pengalinya sama K min M omega kuadrat ya. Itu sama dengan F sin omega T gitu. Ini sama dengan ini, baru kita samakan koefisien sinus dan kosinusnya, luas kiri dan luas kanan. Cosnya di kanan nggak ada ya. Jadi D-nya 0. D-nya 0. Ini semua yang di depan ini sama dengan F. Jadi C-nya F per K min M omega kuadrat. Ya. Jadi kita dapatkan konstantanya C aja ya. Dan ini memang nggak perlu ternyata. Jadi responsnya saya tulis di sini aja. U-nya adalah A kosinus omega NT tambah B sinus omega NT tambah tadi C sinus omega T ya, C-nya itu. Atau di sini aja tambahnya, nanti bawahnya perlu kita. F per K min M omega kuadrat sin omega T. Ini respons dari struktur kita ya. Struktur tanpa redaman, bebannya harmonik, amplitudenya F. Dari sini saja sebenarnya kita lihat ada dua frekuensi ya. Ada sinus dan kosinus omega n, nanti tergantung kondisi awal. Oh, kondisi awal harusnya kita masukkan ya. Masukkan dulu kondisi awal deh, kondisi diam ya. Kondisi awal diam. Kondisi awal diam. U0 sama dengan 0. Waktu T0 ini habis, jadi A-nya 0 ya. U dot 0 sama dengan 0, kita harus cari U dotnya dulu. Atau sebenarnya bisa lihat sih. Kita coba lihat aja ya, nggak usah ditulis. Kalau ini turunkan sekali, jadi sin ya. Sin, tapi waktu T-nya 0, hilang. Oh, lagian A-nya sudah 0, jadi ini nggak perlu. Ya. Ini diturunkan sekali jadi kosinus ya. Ada B omega N di depan. Kosinus itu waktu T sama dengan 0, jadi 1 ya.
Jadi konstantanya bisa kita tulis di depan B omega N. Gitu ya. Untuk yang ini. Yang ini sinus juga, kalau kita turunkan sekali, ada omega yang keluar, jadi cos. Cosnya kalau waktu T sama dengan 0, 1, tapi konstantanya ada, muncul ya. Tambah F omega K min M omega besar kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 0. Ya. Jadi B-nya dari sini kita dapatkan B minus F omega dibagi ada omega N pembaginya ya. K min M omega kuadrat. Nah, gitu. Ini sebenarnya masih bisa kita utak-atik ini ya. K dan M ini hubungannya sama omega N gitu ya. Omega N kan akar K per M. Jadi ini kalau mau bisa kita ubah-ubah dikit. Biar rapi aja. Biar rapi dan bisa kelihatan nanti bagaimana perilakunya ya. Sebentar, ngeluarinnya gimana? Saya tulis dulu aja jawabannya. Jadinya A-nya 0 ya. U-nya adalah B omega, B-nya ini. Sementara di sini ada F per K min M omega ya. Ini juga. Jadi ininya dikeluarkan dulu aja. F per K min M omega besar kuadrat. Yang ini keluar. Dalam kurung sin omega T. Suku pertama. Suku yang ini 0. Suku ini minus depannya. Jadi ini minus. F per ini sudah keluar. Tinggal omega besar per omega N gitu ya. Sin omega NT. Tolong sambil dicek ya. Kalau ada yang salah. Ini adalah respons dari sistem yang tidak teredam ini akibat beban F sin omega T. Nah, ya mestinya ini ya, kayaknya sudah benar sih. Ini sama-sama omega, jadi kan satuannya habis. Ini yang depannya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat bahwa ada dua sinus. Satu sinus omega besar T, satu sinus omega kecil NT. Ini frekuensi dari struktur, frekuensi alami struktur ya. Sudah kita kenal dari minggu pertama lalu ya. Struktur. Masih punya halaman ya. Sedangkan ini tadi frekuensi beban ya. Frekuensi beban. Jadi U-nya kalau kita plot terhadap T, ini U fungsi dari T, akan punya dua frekuensi. Ini dan itu. Gambarnya gimana? Kalau ini kan cuma mengalihkan amplitudo ya, nggak ada masalah, nanti kita lihat ini amplitudonya seperti apa. Tapi dari dua komponen ini, ada satu sinus, satu lagi juga sinus, amplitudonya sedikit berbeda. Kita nggak tahu rasio ini berapa ya, ini masih umum kan ya, bisa besar, bisa kecil. Jadi kalau saya punya dua gambar, itu dulu lah. Atau yang kecil-kecilnya di samping ya, satu suku. Yang pertama itu antara 1 dan -1 ya. 1 dan -1. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua tandanya negatif, jadi kebalik ya arahnya. Jadi kalau yang pertama itu begini, yang kedua itu arahnya ke bawah, mulai ke bawah dulu mulainya karena negatif. Ini yang keduanya, yang ini.
tingginya ini belum, ini 1, tapi kalau ini enggak 1. Karena ada faktor ini di depannya. Ya. Bisa tinggi gitu, artinya lebih dari 1, bisa kurang dari 1 begitu ya. Tapi kalau keduanya digabungkan, gambarnya kayak gimana? Kalau ini dengan ini saya gabungkan. Ada satu hal mungkin yang penggambarannya masih agak ragu ya. Misalnya nih, omega n kecil itu ini nilainya lebih besar gitu ya daripada omega. Artinya frekuensi alami struktur lebih tinggi daripada frekuensi bebannya gitu ya. Jadi yang kedua, yang suku kedua itu gambarnya begini mestinya. Kan frekuensinya lebih tinggi gitu ya. Ini frekuensinya lebih rendah jadi sedikit gitu dalam waktu yang segitu. Nah, kalau dua ini kita gabungkan jadinya seperti apa? Ini kalau ini sudah harus kelihatan. Kayak gimana gambarnya jadinya? Gimana? 0 sih enggak, karena tinggi ini kita enggak tahu nih. Anggap aja ini kecil gitu, kurang dari 1 gitu. Karena kan omega n-nya kita anggap besar gitu ya. Karena ini besar, jadi ini kurang dari 1 kan ya. Jadi ini tingginya kurang dari 1 dan frekuensinya tinggi. Jadi banyak gitu. Lebih sering terjadi getaran dalam waktu yang sama. Kalau dua ini kita jumlahkan, mirip dengan yang tadi. Tadi waktu yang miring tadi kan dia berosilasi di garis yang miring itu. Nah, sekarang kalau ini dengan ini kita jumlahkan jadinya seperti apa? Berosilasi di yang atas ya. Yang rapat ini akan berosilasi di sini gitu. Jadi kurang lebih gambarnya kalau saya buat garis putus-putus, ini satu frekuensi yang lebih besar. Gitu. Nah, yang rapat ini akan berosilasi di sini. Begitu ya. Jadi ada dua frekuensi yang ini nih, yang tinggi, lalu yang frekuensi yang rendahnya kelihatannya dari ini, ada yang putus-putus ini. Tuh. Ya. Jadi kalau struktur kita dikenai beban harmonik, yang frekuensinya berbeda dengan struktur frekuensi alami struktur, hasilnya getarannya memiliki dua frekuensi. Oh ya, perlu satu lagi. Ini waktu kita memisalkan C sinus omega T tadi, itu ada syaratnya, saya lupa menyampaikan, mohon maaf. U partikularnya itu, ini waktu masih membahas ini, tadi kita tulis U partikular, saya tulis di sini sejenak karena lupa tadi. Kita tulisnya C sinus omega T tambah D cos omega T, kalau nggak salah tadi gitu ya. U partikularnya. Nah ini ada syaratnya nih. Syaratnya omega ini tidak boleh sama dengan omega n. Nggak boleh. Jadi ini tadi itu kasusnya omega ini harus dikasih catatan tidak boleh sama dengan omega n. Karena kalau sama, ini kan jawaban yang homogen juga jadinya. Ini kan omega n, ini omega n. Nggak boleh. Kita nggak boleh milih jawaban partikular yang sama dengan homogen. Nanti tinggal jumlahin aja gitu, nggak penjumlahan homogen dengan partikular jadinya homogen dengan homogen. Nah, kalau sama apa yang harus kita lakukan? Anda mesti ingat. Kalikan. Kita kan nggak pakai X, udah benar. Harus dikalikan variabelnya, tapi variabelnya bukan X. Tapi T ya. Jadi selain dari ini harus kasih T. Jadi CT sinus omega T tambah DT kosinus omega T. Kalau dia sama ya. Makanya yang ini tadi berlakunya untuk omega dan besar dan omega n tidak sama. Kalau tidak sama kita bisa assume seperti ini ya. Nah, osilasinya tuh begini. Yang ini saya hapus lagi tadi mengganggu. Oke, jadi ini getaran yang ada dua frekuensi di dalamnya. Kalau dari fungsinya kelihatan, satu sinus omega nt, satu nilai, satu lagi sinus omega besar t yang nilai yang omeganya yang berbeda. Nah, getaran yang ini yang dengan frekuensi alami struktur, ini disebutnya getaran transient. Transient.
IENT gitu ya. Transient. Waktu kita membahas tanpa redaman, sistem tanpa redaman ini transient nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tapi kalau nanti dengan redaman setelah ini atau setelah break, kalau ada redamannya, bagian yang ini tuh di depannya ada eksponensial minus zeta omega yang begitu lagi. Jadi yang ini lama-lama akan hilang kalau ada redaman. Yang ini karena frekuensinya frekuensi beban, ya ada terus ya. Misalnya kalau struktur kita di laut, gelombangnya ada terus ya, yang ininya akan ada terus, nggak akan habis-habis gitu ya. Atau kalau ini disebabkan oleh mesin gitu misalnya, ada bangunan terus di atasnya ada mesin yang punya frekuensi sendiri, itu bisa jadi beban dinamik juga. Nah, selama mesinnya nyala ya bagian yang ini harus ada. Yang ini kalau sistem strukturnya punya redaman lama-lama akan habis ya. Nah, nanti kalau kita sudah membahas yang dengan redaman itu, akhirnya kita akan bahas respons yang ini saja. Karena kalau struktur yang respons akibat yang transient ini selama strukturnya kuat menerima yang transient, jadi nggak kaget gitu. Nah, ini karena lama-lama hilang, jadi yang menentukan kekuatan struktur hanya yang ini nanti ya.